Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai untuk materi pembelajaran kedua kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Bu Anis lagi. Oke, sudah siap untuk berdoa? Oke, kita doa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum kita memulainya lagi, Bu Anis mau absen ya. Kira-kira di sini apakah sudah masuk dalam Google Classroom semuanya? Oke, untuk yang belum masuk segera masuk ya. Kita sudah mulai untuk materi yang kedua kali ini. Untuk materi kali ini kita masih dalam pembelajaran yang kemarin ya, yaitu tema 7, subtema 1 yaitu tema 7 peristiwa kebangsaan pada masa penjajahan, dan subtema 1 yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, kita akan mulai dulu ya. Bu Anis akan menerangkan dulu materinya. Nah, pada zaman dahulu bangsa Eropa datang ke Indonesia karena mereka tertarik dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, karena bangsa Indonesia adalah penghasil rempah-rempah terbesar di seluruh dunia. Nah, karena saking banyaknya rempah-rempah yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia sehingga menarik perhatian oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, bangsa Eropa pada waktu itu tiba ke Indonesia diawali yang pertama yaitu dari bangsa Portugis. Yang ketika itu pada tahun 1511 mereka datang pertama kali ke Indonesia di Kepulauan Maluku. Nah, yang kedua yaitu bangsa Spanyol. Nah, mereka tiba di Indonesia pada tahun 1521. Mereka sama-sama ingin menguasai, pertama ya, awalnya mereka itu ingin membeli rempah-rempah yang ada di Indonesia. Karena saking banyaknya rempah-rempah yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia, terkaya nomor 1 di dunia. Nah, mereka akhirnya ingin menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Nah, kemudian mereka juga mempunyai tiga tujuan lain. Nah, yang pertama yaitu keinginan mencari kekayaan atau yang disebut dengan gold. Nah, yang kedua keinginan mencari kemuliaan atau yang disebut dengan glory. Nah, kemudian yang ketiga yaitu keinginan menyebarkan agama atau gospel. Nah, jadi tiga bangsa Eropa itu mempunyai tiga keinginan yang diinginkan dari bangsa Indonesia, yaitu yang pertama gold atau kekayaan, yang kedua yaitu glory atau kemuliaan, dan yang ketiga yaitu gospel atau yang disebut dengan menyebarkan agama. Oke anak-anak, apakah sudah dimengerti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anis? Nah, kalau gitu sekarang Bu Anis akan memberikan gambar kepada kalian ya. Nah, ini gambar ini nanti akan Bu Anis tayangkan atau akan Bu Anis upload di Google Classroom. Nah, nanti kalian akan disuruh Bu Anis untuk mencari keterkaitan. Nah, kalian pelajari dulu gambar yang diberikan Bu Anis nanti. Kalau sudah kalian pelajari, kalian nanti akan mencari keterkaitan antara gambar yang diberikan Bu Anis dengan cerita yang sudah disampaikan oleh Bu Anis tadi. Nah, setelah itu nanti kalian akan diberikan Bu Anis suatu apresiasi yaitu berupa nilai dari Bu Anis ya. Nah, oke, apakah sudah jelas? Nah, tugas kalian yaitu nanti kalian bercerita atau menceritakan gambar yang sudah diberikan Bu Anis ini. Nah, sesuai dengan apa yang kalian tangkap atau apa yang ada keterkaitan apa antara cerita Bu Anis tadi dengan gambar yang Bu Anis berikan. Oke? Nah, kalau sudah kita akan akhiri ya. Tapi sebelum Bu Anis akhiri, jangan lupa karena sekarang ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Jadi kalian harus tetap waspada atau kalian harus masih tetap dalam protokol kesehatan harus tetap ditaati ya. Yang pertama ada 3M ya. Yang pertama memakai masker, kemana-mana harus tetap memakai masker. Yang kedua jangan lupa mencuci tangan. Nah, mencuci tangannya harus dengan air yang mengalir dan memakai sabun ya. Dan yang ketiga yaitu tetap menjaga jarak kalian dan orang yang satu dengan orang yang lain minimal 1 meter ya. Nah, oke anak-anak, apabila sudah tidak ada pertanyaan, Bu Anis akhiri ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.